Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang alim 'ala al-'abid dengan ahli ibadah. Ini ada ahli ibadah tapi nggak alim. Ini ada orang alim. Ahli ibadah dengan ibadahnya dia, orang alim dengan keilmuannya, bukan dengan ibadahnya, hanya ilmunya. Kalau dibandingkan, itu bagaimana perbandingannya? Jauh lebih utama orang alim. Diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW, kafadil qamar lailatul badr, seperti keutamaan rembulan purnama di malam 15 Qamariyah ala sa'iril kawakib, dengan semua bintang-bintang. Jadi kalau ada rembulan malam 15 itu, kemudian kita lihat rembulan yang begitu besar, bercahaya, bintang-bintang yang lain itu apa? Gak ada bandingnya. Luar biasa ya. Itu keutamaan orang ahli ibadah dengan orang berilmu. Maka kita wajib mengutamakan orang yang berilmu. Ini ada ahli ibadah dan gimana? Kita muliakan. Tapi kalau ada orang alim, kita utamakan terlebih dahulu orang alim. Ini saya sering mengatakan ini, Bapak Ibu rahmatillah, mata kita ini sering ketipu. Kita itu lebih senang melihat orang ahli ibadah ketimbang orang alim. Kadang-kadang orang alim itu dia hanya duduk di kampung di satu desa. Makanya saya itu sangat jengkel kalau ada seorang ustadz di kampung, alim dia, masya Allah. Ketika diundang ngisi ceramah, karena dia berangkat ke sana kemari pakai sepeda motor, disamui, maaf, seala kadarnya, sedikit. Tapi kalau undang penceramah kondang, penceramah viral, naik mobil, semua yang disiapkan, acaranya dimewahkan, ngundang semua orang, ya. Kemudian nyamuinya berjuta-juta sampai puluhan juta. Padahal dia nggak tahu kealiman orang yang sekedar viral tadi. Di sisi kampungnya banyak orang alim, nggak pernah dia hiraukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pemikiran orang yang dangkal. Kita ini kurang memanfaatkan orang alim di sekitar kita. Senang kalau mengundang orang yang viral. Kalau ceramahnya ramai, senang, bahagia, ramai, ketawa. Pertanyaan saya untuk sampai semua yang sedang hadir seperti itu, apakah majelis ilmu itu hanya untuk ketawa-ketawa? Toh, nggak ada bobot bibitnya, Pak. Kalau cuma sekedar ketawa-ketawa, sampai undang pelawak, cukup. Nggak usah undang orang alim yang mana dia itu dinisbatkan sebagai pewaris Nabi Muhammad. Wassalamualaikum. Sahabat di hadapan Nabi itu duduk, nunduk, sampai diriwayatkan kalau sahabat di hadapan Nabi saat ngaji nggak gerak. Seandainya burung hinggap di kepala, bersarang di kepala sahabat, burung tadi nggak akan terbang. Saking antemnya sahabat Nabi SAW di hadapan Nabi. Guru kita, ulama-ulama ini, ustadz-ustadz ini, mereka itu sedang ngajar kita, itu mewakili Nabi Muhammad. Jangan salah paham kita. Nah, kalau kita mengikuti sahabat, diam kita, antem kita, khusyuk kita, sebab apa? Takliman, pengagungan kepada guru kita, kepada orang alim yang statusnya sebagai pewaris Nabi Muhammad. Nabi softon, Nabi bercanda, tapi ada tempatnya. Tapi kalau di masjid, di majelis ilmu, agungkan majelis ilmu dengan ilmu. Karena hasil daripada ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Al-ilmu khasyah dulu yu'raf bidaka ahli. Ilmu itu, efek daripada ilmu, akibat daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu Muhammad. Hargai itu orang alim di kampung itu, guru ngaji anak-anak kita di madrasah, di TK, muliakan mereka itu. Justru itu yang pantas kita muliakan, pikirkan. Oh, ini zaman sekarang subhanallah, masya Allah, TK, madrasah, ngajak patungan, iuran SPP bulan aja masih tawar menawar. Jangan Bapak Ibu rahmati Allah, sebab mereka itulah anak kita
kita bisa ngaji, harus kita muliakan. Kalau perlu kita sendiri bikinkan ekonomi marwah tersebut. Itu kalau kita tuh menghargai ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan rezeki oleh Allah, sehingga memperhatikan ulama-ulama di sekitar kita, ustaz-ustaz di sekitar kita. Berdayakan, bersampaikan berharap ketika anaknya orang-orang di kampung itu kan berharap nanti pulang kasih manfaat. Ketika dia pulang bisa ngajar, kenapa tidak manfaat? Kenapa sampai acuhkan? Ketika ustaz sudah balik dari pesantren datang ke kampungnya untuk membina kampung, kenapa nggak didengarkan? Dia ngomong, oh kamu ini siapa? Saya tahu kamu belum nakal. Loh, gimana sih? Orang berubah baik, ingin ngajarin kebaikan, malah sampai ingat-ingat kejelekannya. Loh, jangan. Ini orang yang tidak berprinsip dalam hidup dan orang yang tidak memiliki ilmu dalam kehidupannya. Nggak boleh. Muliakan usaha dia untuk ilmu, dimuliakan.